Perkenalkan, nama saya Nita Rajang Ahlia Elena. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan membahas tentang pengantar basis data. Pokok pembahasan yang pertama basis data, yang kedua 3 tingkat arsitektur basis data, yang ketiga bahasa dalam DBMS, yang keempat model data, yang kelima fungsi DBMS, yang keenam komponen DBMS, yang ketujuh arsitektur BMS multi-user. A. Basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dilakukan dipakai bersama. Setiap pemakaian membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang tersimpan dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur yang komersial DBMS yang didasarkan pada peluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSI SPARC. Tujuan utama dari sistem basis data adalah untuk menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal dari perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. B. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSIS atau SPARC. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan untuk membedakan cara pandangan pemakai terhadap basis data. Cara pembuatan basis data secara fisik ada 3. Yang pertama, tingkat eksternal. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tersebut. Tingkat eksternal terdiri dari jumlah secara pandangan berbeda-beda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai merepresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Yang kedua, tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandangan terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah yang pertama, sebuah entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua, batasan data. Yang ketiga, informasi semantik tentang data. Yang keempat, keamanan dan integritas informasi. 3. Tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan dengan tempat penyimpanan. Tingkat internal ini memperhatikan beberapa berikut. Yang pertama, alokasi ruangan. Yang kedua, deskripsi record untuk penyimpanan. Yang ketiga, penempatan record. Yang keempat, pemanfaatan data dan teknik encryption seperti gambar di bawah ini. A. Data independence. Tujuan utama dari tiga arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independen, yaitu yang pertama physical data. Physical data independen bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konventual skema. Yang kedua, logika data independen bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa gangguan eksternal skema. C. Data dalam DBMS atau Database Management System. Adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkat pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengkomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu. Yang pertama, data sub atau language. Data sub language adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen data. Dalam basis data secara umum dikenal menjadi 2, yaitu Data Defined Language DDL, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari
dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. B. Data manipulasi language atau DML, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan memproses dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data, dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada dua jenis DML. Yang pertama, prosedural DML digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan diperintah yang akan dilaksanakan. Yang kedua, non-prosedural yang digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebut bagaimana cara pengambilannya. Secara khusus, penggunaan menggunakan berbagai bahasa, programmer aplikasi menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain yang ditempatkan dalam bahasa yang dipakai dalam DBMS. Pemakaian terminal menggunakan bahasa quiz atau misalnya SQL, atau menggunakan program aplikasi yang dirancang oleh programmer, sedangkan DBA lebih banyak menggunakan bahasa DDL dan DML. Data yang tersedia pada DBMS. DBMS merupakan tugas untuk menangani sebuah bentuk akses kepada basis data secara sebuah konsep. Yang pertama, penggunaan menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. DBMS menangkap dan menginterpretasikan DMS mencari. B. Eksternal. C. Konseptual skema. D. Konseptual atau internal mapping. E. Internal skema. DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data. Basis data tersimpan. Proses 1-4 dapat dilakukan secara interaktif atau dikomplif dulu. D. Model data. Model data adalah sekumpulan konsep terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batas-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Fungsi DBMS. Layanan-layanan sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data sebuah DBMS. Harusnya menyediakan kemampuan penyimpangan untuk mengambil dan merubah database dalam bentuk basis data. 2. Katalog dapat diakses. Pemakaian menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan diakses oleh pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi, menyediakan mekanisme yang akan menjamin sebuah perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada dan yang akan dibuat. C. Melayani kontrol cross. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. 5. Melayani recovery, menyediakan mekanisme untuk pengambilan basis data keadaan sebuah kejadian kerusakan pada basis data tersebut. Yang keenam, melayani auto sesi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses data tersebut. Yang kelima, mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Yang ke-8, menyediakan integrity. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang 9, melayani data independen. Sebuah DBMS harus mencangkup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Yang ke-10, melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. F. Komponen DBMS seperti di gambar ini. Komponen software
utama database manajemen adalah memeriksa apakah pemakaian mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. 2. Commit proses, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga, integrity checker, untuk semua operasi yang merubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integrasi. Yang keempat, query, ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Transaction manager, modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. 6. Schedule, modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan satu sama lain. 7. Recovery manager, modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Yang ke-8, buffer manager, modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memori atau storage seperti disk atau tab. G. Arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, Tolop Processing. Arsitektur tradisi untuk sistem multi-user adalah teleproses, di mana satu komponen dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di bawah ini. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk pemakai berjenis DOM yang tidak berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Dengan cara yang sama, pesan dikembalikan ke terminal pemakai. Arsitektur ini menempatkan beban yang besar pada komputer pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi tetapi juga harus menyediakan sejumlah pekerjaan pada terminal seperti format data untuk tampilan di monitor. 2. File service. Proses didistribusikan ke dalam jenis LAN. File service mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi DBMS meskipun aplikasi dan BMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file service jika diperlukan. Dengan cara ini, file service berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur file service adalah: yang pertama, terdapat lalu lintas jaringan yang besar. Yang kedua, masing-masing word membutuhkan kopi DBMS. Yang ketiga, kontrol terhadap concurrency, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. 3. Clean service untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur clean service. Clean service menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Secara ringkas, umumnya service diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan clean pada sisi yang lainnya. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur adalah: yang pertama, memungkinkan akses basis data yang besar. Yang kedua, menaikkan kinerja. Yang ketiga, jika clean dan service diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini membutuhkan merubah mesin service jika hanya memproses basis data. D. Biaya untuk hardware dapat dikurangi. E. Hanya service yang membutuhkan stroke dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. F. Biaya komunikasi berkurang. G. Aplikasi penyediaan operasi pada klien untuk mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk mengakses basis data melewati jaringan. Hasil data yang sedikit yang akan dikirim melewati jaringan. H. Meningkatkan konsistenan. I. Service data menangani pemeriksaan integrity sehingga batas yang diperlukan didefinisikan dalam validasi. Validasi hanya di satu tempat. Aplikasi programmer mengerjakan pemeriksaan sendiri. J. Map ke arsitektur open system.
dengan sangat alam. Berikut ini adalah ringkasan fungsi client service, seperti di bawah ini. Client mengatur user interface, service menerima dan memproses basis data yang diminta dari client. Client memiliki dan memeriksa sintesis input dari pemakai. Service memeriksa autosintesis. Client memproses aplikasi. Service menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap integrity constraint. 4. Data dictionary adalah tempat penyimpangan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasanya disebut dengan metadata atau mengenai data. Untuk mengerjakan pemeriksa data, yang pertama, nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama item yang ada dalam basis data. Yang ketiga, data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis yang diizinkan, misalnya insert, update, atau delete, atau read. Sedangkan pemeriksa integrasi data, data dictionary menyimpan D. Nama-nama data item dalam basis data. E. Jenis ukuran data. F. Batas untuk masing-masing dan item sistem dari dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Terima kasih.